Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati statistika yang berbahagia, melanjutkan pokok bahasan kita yaitu analisa tren. Pada kesempatan ini kita akan membahas analisa tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode least square. Seperti kita bahas pada pembahasan terdahulu, bahwasannya garis tren linier dapat ditulis dengan persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan data berkala atau data time series, X merupakan variabel waktu, A merupakan konstanta, sedangkan B merupakan koefisien arah. Jadi, mencari garis tren berarti kita mencari berapa nilai konstantanya dan berapa nilai koefisien arahnya. Bila mana kedua nilai tersebut sudah diketahui, maka garis tren tersebut dapat dipergunakan untuk meramalkan nilai Y. Untuk mencari persamaan tren garis lurus dengan mempergunakan metode kuadrat terkecil, hal yang pertama yang harus kita perhatikan betul adalah menentukan nilai dari variabel waktunya atau nilai X-nya. Jika jumlah N data berjumlah gasal, maka nilai kolom pada variabel waktunya, pemberian nilainya mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, carilah N data yang berada di tengah, di mana untuk N data yang berada di tengah pada variabel waktunya diberi nilai 0. Selanjutnya, untuk N data yang berada sebelum N data di tengah pada variabel waktunya diberi nilai negatif, sedangkan N data yang berada setelah N data di tengah pada variabel waktunya diberikan nilai positif. Lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh jika jumlah datanya berjumlah gasal, dalam hal ini 5. Untuk N data yang berjumlah 5, maka data tengahnya berada pada Y3. Oleh karena itu, variabel waktu untuk baris Y3 diberi nilai 0. Selanjutnya, untuk baris data yang berada sebelum Y3, dalam hal ini adalah Y2 dan Y1, variabel waktunya diberi nilai negatif, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Sedangkan untuk N data yang berada setelah Y3, dalam hal ini Y4 dan Y5, variabel waktunya diberi nilai positif, yaitu positif 1, positif 2. Namun, jika jumlah N datanya genap, misalnya berjumlah 6, nilai variabel waktunya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi data tersebut menjadi 2 bagian sama banyak, sehingga kalau kita bagi masing-masing bagian terdiri dari 3 data. Untuk bagian 1 terdiri dari Y1, Y2, dan Y3. Dan bagian 2 terdiri dari Y4, Y5, dan Y6. Selanjutnya untuk bagian pertama, variabel waktunya diberi nilai negatif 1, selanjutnya ditambah negatif 2, sedangkan untuk bagian 2, variabel waktunya diberi nilai positif 1, dan selanjutnya ditambah dengan positif 2. Sehingga dalam hal ini, untuk bagian 1, Y3, variabel waktunya diisi minus 1, Y2, variabel waktunya diberi nilai minus 3, dan Y1, variabel waktunya diberi nilai minus 5. Sedangkan untuk bagian yang kedua, terdiri dari Y4 diberi nilai
positif 1, Y5 diberikan nilai positif 3, Y6 diberikan nilai positif 5. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah untuk mencari koefisien arah dan konstantanya. Yang pertama, konstanta atau A merupakan Y bar, di mana Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N, sedangkan untuk koefisien arah atau B merupakan hasil bagi antara sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk memahami penggunaan metode kuadrat terkecil tersebut, perhatikan ilustrasi berikut. Pada soal tersebut, kita diperintahkan untuk mencari berapakah nilai penjualan untuk tahun 2021 dan berapakah nilai penjualan untuk tahun 2022. Untuk menentukan volume penjualan sebagaimana soal tersebut, langkah yang pertama kita cari terlebih dulu nilai dari variabel waktunya atau nilai X-nya. Mengacu pada data pada soal tersebut, jumlah N datanya berjumlah 9 atau gasal. Maka kita cari terlebih dahulu N data yang berada pada posisi tengah, di mana N data yang berada pada posisi tengah terletak pada tahun 2016, sehingga variabel waktu untuk tahun 2016 diberikan nilai 0. Selanjutnya, nilai variabel waktu untuk tahun sebelum 2016 diberikan nilai negatif dan nilai variabel waktu untuk tahun setelah 2016 diberikan nilai positif. Sehingga nilai variabel waktu tahun 2015 minus 1, tahun 2014 minus 2, tahun 2013 minus 3, tahun 2012 minus 4. Sedangkan nilai variabel waktu untuk tahun 2017 1, tahun 2018 nilai variabel waktunya 2, tahun 2019 nilai variabel waktunya 3, dan tahun 2020 nilai variabel waktunya sebesar 4. Langkah selanjutnya, untuk mencari persamaan garis lurusnya, diperlukan beberapa kolom bantu guna mencari nilai dari koefisien A dan B, yaitu kolom bantu X dikalikan dengan Y dan kolom bantu X kuadrat. Berdasarkan data yang ada, maka kita dapat menghitung X kali Y dan X kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y bar, di mana Y bar merupakan hasil bagi antara sigma Y dibagi N. Sigma Y diperoleh sebesar 1320, sedangkan N-nya atau jumlah datanya sebesar 9. Dengan demikian Y bar sama dengan 146,667. Jadi, koefisien A diperoleh sebesar 146,667. Sedangkan koefisien B merupakan hasil bagi antara sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, di mana sigma XY diperoleh sebesar 1180, sedangkan sigma X kuadrat diperoleh sebesar 60. Dengan demikian, koefisien B diperoleh sebesar 19,667. Persamaan garis lurus
dapat kita peroleh Y sama dengan 146,667 plus 19,667 X. Untuk mencari ramalan penjualan tahun 2021 dan tahun 2022, hal yang pertama yang harus kita cari yaitu nilai variabel waktunya. Di mana nilai variabel waktu untuk tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar 4, maka untuk tahun 2021 kita isikan sebesar 5, dan untuk tahun 2022 kita isi sebesar 6. Berdasarkan nilai variabel waktu tersebut, kita bisa mencari ramalan penjualan untuk tahun 2021 dengan jalan memasukkan nilai variabel waktu tersebut ke dalam persamaan garis lurusnya. Dengan demikian, kita peroleh ramalan penjualan untuk tahun 2021 sebesar 245. Demikian juga untuk ramalan penjualan tahun 2020. Kita masukkan nilai variabel waktunya sebesar 6 ke dalam persamaan garis lurusnya, sehingga kita peroleh ramalan penjualan untuk tahun 2020 sebesar 265. Berdasarkan data penjualan tersebut, kita juga bisa menyusun grafiknya, di mana sumbu X-nya merupakan tahun, sedangkan sumbu Y merupakan penjualan. Garis lurus yang berwarna merah merupakan garis trennya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.